Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang teori belajar behavioristik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ayub Safri. Saya Sarah Aisyah S. Saya Sarah Salemba. Saya Yasinta. Saya Aziza Nurhasana. Nama saya Andiarnia Sajia. Nah, teori belajar behavioristik adalah teori pembelajaran yang berfokus pada perubahan perilaku atau tingkah laku yang dapat diamati sebagai hasil interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau reaksi siswa terhadap lingkungan. Nah, teori ini juga menekankan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi melalui pengkondisian lingkungan, di mana penguatan berupa hadiah atau hukuman digunakan untuk membentuk perilaku yang diinginkan. Adapun tokoh-tokoh pendukung dari teori belajar behavioristik. Pertama itu Ivan Pavlov pada tahun 1849 sampai 1936. Pavlov mengatakan bahwa belajar ialah suatu proses perubahan karena adanya syarat-syarat atau kondisi yang kemudian menimbulkan reaksi respon. Artinya, untuk menjadikan seseorang belajar, kita harus memberikan syarat-syarat tertentu. Menurut classical conditioning teori Pavlov, hal terpenting dalam pembelajaran adalah adanya latihan-latihan yang kontinu atau terus-menerus. Ia meyakini tidak adanya kejadian yang terjadi secara otomatis dalam belajar. Semuanya melalui proses yang oleh Pavlov disebut classical conditioning. Adapun menurut kedua yaitu teori Edward Thorndike, yang menurut Edward belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon ialah reaksi yang dimunculkan siswa ketika belajar, yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, gerakan, maupun tindakan. Dari definisi belajar tersebut, maka menurut Thorndike, perubahan tingkah laku akibat dari kegiatan belajar itu dapat berwujud konkret, yaitu yang dapat diamati, maupun tidak konkret yang tidak dapat diamati. Yang ketiga, menurut John B. Watson. Menurut Watson, belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi akibat adanya hubungan antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Artinya, seseorang bisa dibentuk perilakunya melalui pembiasaan atau pengkondisian dari lingkungan sekitarnya. Yang keempat, menurut B.F. Skinner. Skinner menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses di mana perilaku seseorang dibentuk, dipertahankan, atau diubah melalui konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Belajar bukan hanya soal mengingat atau memahami, tetapi lebih pada pembentukan perilaku nyata melalui latihan, pengulangan, serta konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Prinsip-prinsip dari teori belajar teori behavioristik. Yang pertama itu terkait konsep stimulus ataupun respon. Teori behavioristik berpusat pada gagasan stimulus ataupun respon. Dalam teori ini, pembelajaran terjadi ketika terbentuk hubungan pembelajaran yang kuat antara stimulus dan respon. Stimulus adalah rangsangan dari lingkungan yang memicu perilaku, sedangkan respon adalah perilaku yang muncul sebagai reaksi terhadap stimulus tersebut. Stimulus dalam pembelajaran dapat berupa materi, pertanyaan, ataupun tugas yang diberikan oleh guru. Dan respon adalah siswa yang dari jawaban siswa, tindakan, atau performa yang diberikan oleh siswa. Adapun prinsip yang kedua yaitu penguatan. Penguatan terjadi ketika konsekuensi yang mengikuti tindakan meningkatkan kemungkinan tindakan tersebut akan terjadi lagi di masa depan. Penguatan terbagi menjadi dua jenis, yaitu penguatan positif ataupun penguatan negatif. Stimulus yang menyenangkan atau diinginkan untuk digunakan mendorong perilaku yang diharapkan, ini seringkali dikenal sebagai penguatan positif. Penguatan positif itu adalah pemberian pujian atau hadiah yang kepada siswa secara verbal maupun non-verbal yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik.
adapun meningkatkan kemungkinan bahwa perilaku tersebut akan dilakukan lagi untuk ke masa depan. Adapun penguatan kedua yaitu penguatan negatif. Ketika stimulus yang tidak menyenangkan dihilangkan setelah perilaku yang diharapkan terjadi. Sebagai contohnya itu pemberian penguatan negatif kepada siswa yang menyelesaikan tugas tepat waktu dan tidak yang menyelesaikan tugas tidak tepat waktu. Penguatan negatif juga meningkatkan kemungkinan perilaku yang sama akan terjadi lagi di masa depan. Hukuman di sisi lain adalah konsekuensi yang tidak menyenangkan yang diberikan setelah perilaku yang tidak diinginkan terjadi. Yang ketiga, hukum belajar teori behavioristik menemukan beberapa hukum belajar yang menjelaskan belajar dan mempertahankan perilaku. Hukum latihan atau hukum latihan dan hukum akibat atau hukum akibat adalah dua hukum utama yang sering dibahas. Hukum latihan mengatakan bahwa semakin sering suatu perilaku dilatih atau dipraktikkan, semakin kuat hubungan antara stimulus dan respon. Dalam pembelajaran ini berarti bahwa pengulangan dan latihan rutin dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa. Menurut hukum akibat, perilaku yang memiliki konsekuensi yang memuaskan cenderung dilanjutkan dan diulangi, sedangkan perilaku yang memiliki konsekuensi yang tidak memuaskan cenderung dihentikan. Menawarkan umpan balik positif dan menguatkan dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan kemungkinan siswa akan berperilaku dengan cara yang sama. Yang keempat, pembentukan perilaku atau shaping. Dalam teori behavioristik, pembentukan perilaku juga dikenal sebagai shaping adalah cara mengerjakan perilaku baru secara bertahap. Teknik ini melibatkan penguatan pada langkah-langkah kecil atau aproksimasi dari perilaku target hingga perilaku yang diinginkan sepenuhnya dibentuk. Pembentukan perilaku dapat diterapkan dalam pembelajaran dengan membagi tugas yang sulit menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dilakukan. Setiap kali siswa berhasil menyelesaikan setiap langkah, guru memberikan penguatan positif hingga siswa akhirnya mampu menguasai tugas secara keseluruhan. Untuk contoh, guru dapat mengerjakan keterampilan menulis dengan menguatkan siswa untuk memegang pensil dengan benar, membuat huruf-huruf sederhana, dan akhirnya menulis kata dan kalimat lengkap. Setiap langkah kecil yang berhasil dilakukan, siswa diberikan penguatan positif yang membentuk mereka berkembang menuju perilaku yang diinginkan. Apa saja contoh penerapan teori belajar behavioristik? Contoh pertamanya yaitu stoikiometri. Guru memberikan stimulus berupa soal perhitungan reaksi dan hasil reaksi. Siswa yang berhasil menyelesaikan soal dengan benar diberi poin tambahan. Dengan latihan berulang, keterampilan menghitung stoikiometri semakin kuat. Contoh keduanya yaitu ikatan kimia. Guru menampilkan gambar struktur Lewis yang belum lengkap, lalu meminta siswa melengkapi titik-titik elektronnya. Siswa yang berhasil mendapat pujian, sedangkan yang salah diarahkan untuk mencoba lagi. Melalui perulangan, siswa terbiasa memahami aturan oktet. Dan contoh ketiga yaitu larutan asam basa. Guru meneteskan indikator pada larutan asam basa di depan kelas. Siswa merespon dengan menyebutkan warna yang muncul. Setelah berulang kali dilakukan, siswa otomatis mengaitkan larutan asam dengan warna merah dengan basa warna biru. Nah, adapun contoh keempat yaitu titrasi asam basa dalam asam basa itu dalam praktikum. Misalnya, guru melatih siswa bertahap. Pertama itu mengajari siswa menggunakan pipet tetes, lalu buret, atau dengan mengajari siswa itu meneteskan indikator, dan yang terakhir itu melakukan titrasi penuh. Nah, setiap keberhasilan diberikan pujian. Shaping ini membuat siswa percaya diri dan menguasai keterampilan secara sistematis. Selanjutnya, contoh yang kelima itu keselamatan kerja di laboratorium. Siswa yang mematuhi aturan keselamatan seperti memakai jas lab dan kacamata
mendapatkan reinforcement berupa pujian. Siswa yang lalai ditegur atau punishment agar tidak mengulang kesalahan. Thank you for watching. Bye bye.